Selamat pagi Sobat Culas, ketemu lagi di konten ke-17 gua kali ini di channel Fiska Barsya. Oke Cules, hari ini 17 Agustus 2023, tepat di hari kemerdekaan RI yang ke-78, gua secara khusus bikin konten untuk Timnas Indonesia nih, khususnya Timnas Under 23 yang dijadwalkan akan memainkan partai perdananya besok hari Jumat 18 Agustus untuk event AFF Under 23. Nah Cules, kalau melihat update terakhir dari kabar Timnas nih, khususnya Under 23, gue lihat saat ini Timnas sudah tiba, bahkan sudah memulai latihan perdana di Thailand, di kota Rayong ya, tempat nanti akan dimainkan laga perdananya. Coach Sintayong sudah menyiapkan nama-nama yang ikut pada event kali ini, yang memang disayangkan absennya Rizky Ridho ya. Jadi Rizky Ridho ternyata tidak dilepas oleh klubnya Persija Jakarta, sehingga mau tidak mau Sintayong tidak bisa membawa Rizky Ridho, dan skuad Timnas U23 ini bisa dibilang tidak bisa tampil full gitu ya, karena memang ada nama-nama seperti Rizky Ridho tadi, kemudian ada dari PSM Makassar Dava ya, Dava juga tidak bisa ikut ya. Memang amat disayangkan karena itu tadi ada polemik antara klub dan Timnas, dan sampai akhirnya Pak Erick Thohir pun juga harus turun tangan, dalam artian melihat kondisi di mana pelatih klubnya tidak mau melepas pemain karena memang liga berjalan, Liga 1 masih berjalan, pemainnya masih digunakan, masih dibutuhkan, sedangkan di satu sisi Timnas juga membutuhkan tenaganya. Kalau menurut gue sih sebetulnya yang namanya pemain memperkuat Timnas itu adalah kan memperkuat negara ya, memperkuat tim nasional, memperkuat bermain untuk merah putih itu harusnya satu kebanggaan lah buat pemain di klub itu. Cuman memang pemain ini kan milik klub. Kalau milik klub artinya ya klub yang mempunyai kewajiban, klub yang mempunyai hak yang bisa mereka dapatkan dari tenaga pemain yang mereka gaji lah gitu istilahnya. Makanya kemarin itu sempat rame juga di mana Pak Erick Thohir mengatakan dia cukup kecewa dengan pelatih asing klub yang tidak mau melepas pemain ke Timnas Under 23 gitu. Dan sempat juga ada bahasa yang mengatakan bahwa pelatih klub tersebut terkesan meremehkan, terkesan mengabaikan pemanggilan tim nasional gitu. Jadi di sini Pak Erick Thohir menegaskan bahwa jangan seperti itu, jangan merendahkan seperti itu gitu. Kalian tuh di sini ya istilahnya ya, menurut yang gue baca di media ya, kalian kan hanya bekerja di sini, jadi jangan terkesan mengabaikan pemain klub yang dipanggil untuk tim nasional gitu. Jadi gue agak kaget juga sih statement Pak Erick Thohir nih, karena gue harap sih terfokus aja gitu masalahnya, jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Karena kalau sudah melebar kemana-mana, terkesan yang tadi Pak Erick Thohir mungkin bilang terkesan meremehkan atau terkesan mengabaikan panggilan timnas nih si pelatih klub ini gitu. Cuman kalau melihat dinamikanya, memang sebetulnya polemik pemanggilan pemain ke timnas bukan barang baru ya, sudah lama gitu, sudah dari dulu sih sudah ada gitu. Jadi sebetulnya sih kembali lagi dari kedua belah pihak nih, baik dari klub maupun dari timnas, ya ada solusi lah supaya setiap kali ada pemanggilan timnas tetap pemain bisa memperkuat gitu. Gue bisa memahami mungkin klub merasa bahwa ini eventnya hanya AFF kategori umur gitu, AFF U23, dimana ini juga bukan kalender FIFA, dan klub juga punya hak untuk tidak melepas pemain gitu, karena merasa bukan kalender FIFA
dan tidak punya kewajiban juga untuk klub untuk melepas pemainnya ke tim nasional gitu. Itulah yang dipegang klub sebagai dasar mereka bahwa mereka punya hak atas pemain mereka gitu. Ya gue bisa memahami sih sampai di sini gitu, karena memang ini kan sebetulnya kasusnya terjadi juga bukan hanya di Indonesia ya, mungkin di negara lain pun juga sama gitu. Jadi mendingan kedua belah pihak baik dari PSSI maupun dari klub juga duduk bareng, cari solusi yang baik untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu, karena amat disayangkan kalau hanya kita berkutat pada polemik ini gitu. Kalau menurut gue sih seperti itu. Nah gitu Cules, kalau tadi gue sedikit bahas tentang isu terkait Pak Erick Thohir yang agak kesal dengan pelatih klub yang tidak mau melepas pemain. Nah untuk besok sendiri dijadwalkan jam 7:30 malam Indonesia akan memulai perjuangan awal bermain melawan Malaysia Under-23 di event AFF U23 2023 yang akan dilaksanakan di Thailand. Khusus pertandingan besok gue juga akan menyiapkan lagi nanti konten gue untuk preview sebelum pertandingan Indonesia versus Malaysia. Dan besok itu kick off-nya jam 7:30 malam dan akan disiarkan juga oleh salah satu stasiun TV dan TV streaming ya, seperti biasa TV berbayar juga yang akan menyiarkan. Nah seperti itu Cules, update terakhir tim nasional untuk Indonesia Under-23 yang akan bermain untuk event AFF Under-23 2023. Oke Cules, sementara gue update dulu untuk timnas dari channel gue di Fiska Barsya. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe agar konten gue kedepannya akan semakin maju, akan makin berkembang, dan bisa terus memberikan update-update tentang tim nasional dan Barcelona juga tentunya gitu. Oke Ciles, thank you for watching. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda, Fiska Barsya, Forza Barsya. See ya. Bye bye.